Kalau Anda melihat analisa seperti apa yang membuat akhirnya bisa ditangkap nih satu di antara 3 DPO? Atau memang setuju dengan tadi bahwa ini ada framing untuk menyudutkan polisi? Hari-hari belakangan ini menurut saya citizen dan netizen itu menyuarakan apa yang dalam psikologi forensik istilahkan sebagai police misconduct. Proses penegakan hukum di titik hulu, yaitu di penyelidikan dan penyidikan yang tampaknya bermasalah. Dalam diskusi kita di 2 sisi episode sebelumnya, saya katakan kalau kita telusuri, andaikan memang terjadi police misconduct itu, maka akarnya ada 2. Boleh jadi pada aspek kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan kerja penyidik yang perlu ditingkatkan, atau memang ada problem integritas. Teori saya itu. Tapi barusan, setelah saya menyimak apa yang beliau paparkan, ini yang menurut saya sangat-sangat berbau konspirasi, nalar saya tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Tidak bisa menduga ini sebuah konspirasi gitu. Saya tidak mampu memahami tentang proses berpikir yang berwarna konspiratif semacam itu. Itu di luar penalaran saya. Alhasil, karena sudah ada perluasan kemungkinan bahwa ini tanda petik gontok-gontokan antar lembaga, seperti yang beliau katakan, ini justru memperkuat pesan tentang pentingnya dilakukan eksaminasi plus audit internal. Eksaminasi untuk memastikan apakah kerja kepolisian memang buruk atau tidak buruk. Itu untuk kepentingan eksaminasi terkait dengan proses hukumnya. Sementara audit internal untuk memastikan sekali lagi apakah ini berurat akar dari masalah kompetensi integritas atau jangan-jangan ada pihak eksternal yang mencoba untuk mengganggu Polri. Yang sekali lagi saya tidak mampu bernalar sampai ke sana. Terlalu jauh menurut Anda. Terlalu jauh. Tapi yang jelas sekali lagi justru apa yang beliau katakan sebagai itu teori atau sinyalemen atau fakta malah. Pak, mic-nya boleh digunakan, Pak? Dari kebiasaan yang Pak, maaf, mic-nya boleh dipakai, Pak. Pengamatan Anda. Pertanyaan saya yang Bapak utarakan tadi. Saya bicara di sini bukan pakai teori, Pak. Pengamatan saya menjadi polisi selama 50 tahun mulai dari pangkat Barada tahun 71 sampai pensiun tahun 2011 jadi jenderal. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa ini merupakan fakta, ada lembaga tertentu yang mengganggu atau mendiskreditkan Polri. Kalau begitu kenyataannya, menurut saya Presiden harus turun. Ngeri berarti ini ya, kalau sudah saling menjatuhkan. Saya tidak menuduh, hanya menyadarkan bahwa jangan sampai rakyat ini dicekoi dengan berita-berita gitu yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan Polri. Itu aja yang saya cegah, Pak. Karena ini abu-abu antara sinyalemen dan fakta abu-abu, ya sudah, yang bisa menengahi ini, yang bisa mengurai benarkah ada lembaga tertentu yang memojokkan Polri lewat sebuah operasi yang sistematis semacam ini, kalau dianggap demikian, maka Menko Polhukam harus turun. Harus Maksud saya harus bicara. Jangan sampai tercoreng institusi Polri gara-gara. Kalau Menko Polhukam merasa ini terlalu berat, Presiden yang harus bicara. Nah, saya lanjutkan ini berkaitan tadi Pak Arianto mengatakan bisa aja 50-50 ngaku-ngaku disiksa. Saya ingin ke orang tua para terpidana. Ada nggak sempat ketika diperiksa anak-anak Anda, Anda sempat ikut ke kantor polisi nggak melihat kondisi mereka? Waktu saya melihat anak itu udah dibawa ke Polda, Bu. Udah dibawa ke Polda? Ya. Ketika di Polres Cirebon diperiksa nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh lihat? Harusnya boleh lihat nggak sih Pak Jogi? Kalau terduga, tersangka. Boleh pakai mic-nya Pak? Terima kasih. Jadi secara yuris formal, kita bicara dalam konteks hukum pembuktian kaitannya, apabila seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka dia punya hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Apabila katakanlah dia tidak mampu untuk menyediakan sendiri, maka negara harus menyediakan. Yang kedua, kalau kita juga bicara dalam konteks hukum formal, di dalam pasal 66-nya, tersangka terdakwa tidak dibanding pembuktian. Artinya apa? Kalau sudah bicara dalam konteks begitu, setiap tersangka tidak boleh diperlakukan seperti apapun. Pertanyaan saya, Anda mendampingi nggak ketika diperiksa di awal? Saya di tingkat Polda. Sudah di tingkat Polda. Jadi ketika di Polres tidak mendampingi, saya tidak tahu kejadian ini. Pak Kosim, Pak Taka, tahu nggak kondisi anak Anda seperti apa ketika diperiksa di situ di Polres? Ya, tahunya saya waktu di Polda, Bu. Anak saya itu ada bekas di sini, masih memar. Bekas memar. Ya. Kenapa? Dia cerita nggak? Ya, dia cerita dipukul sama kunci gembok tuh, Bu. Oleh? Ya oleh polisi. Oleh polisi atau oleh sesama terpidana? Oleh polisi. Oleh polisi? Iya. Kenapa dia cerita dipukul? Ya, karena dia ngomongnya nggak mau ngaku, gitu. Lalu ada lihat kondisi tubuh yang lain? Ya pada lemes lah, pada lecet-lecet sedikit sih. Ada. Kalau anak Anda, Eko, Pak? Sama.
Eko juga kena ininya, hidungnya. Kenapa? Hidungnya kena, ngomong ceritanya Ekonya tuh. Kena apa ceritanya? Ya disiksa di situ. Oleh siapa? Iya. Jadi hidungnya tuh kena ininya. Eko. Disiksa oleh siapa menurut pengakuan disiksa Eko? Di Polres. Di dalam tahanan atau pada saat pemeriksaan? Nggak boleh nengok. Tidak boleh nengok. Yang melakukan siapa katanya? Hah? Yang melakukan penyiksaannya siapa katanya? Ya pihak polisi itu. Pihak polisi? Iya. Begitu menurut anak Anda? Oke, Tiap hari itu. Oke, ini berkaitan dengan 50-50 pengakuan itu Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, dua sisi akan kami lanjutkan.